Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Rock the Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Xiaoyan duduk bersila di cangkang kura-kura hitam. Tiba-tiba dia membuka matanya. Namun, Taisu nomor 1 bergegas ke arahnya dengan mata merah. Dan Xiaoyan yang sudah tidak memiliki ketenangan, sehingga dia tidak dapat terus berlatih dengan tenang saat ini. Invasi Taisu ke Laut Barat ketiadaan dan kekuatan tempur dunia Doji dan benua Dodi pasti akan terpengaruh. Perang itu kejam dan semuanya akan hancur karena perang. Karena inilah, Xiaoyan tidak bisa tenang dan dia juga tidak bisa diam. Pedang ganas nomor 2 menebas avatar dewa asli. Dan pada saat yang sama, pedangnya memotong avatar dewa asli yang bersiap. Dan menghilang begitu saja dalam sekejap. Tidak hanya itu, avatar Yonghe di samping yang sedang berjuang juga segera menghilang begitu saja. Seperti avatar dewa asli, yang membuat Taisu nomor 2 dikejutkan oleh pemandangan ini. Dan segera melihat ke arah Taisu nomor 1. Pada saat ini, Taisu nomor 1 sudah bergegas menuju cangkang kura-kura hitam, di mana Xiaoyan berada. Tetapi, melihat cangkang kura-kura yang besar, Taisu nomor 1 tiba-tiba mengangkat tangannya, dan kekuatan abadi dari baju besi dewa palsu melonjak. Itu berubah menjadi telapak tangan raksasa di udara dan menamparkan ke cangkang kura-kura hitam dengan keras. Duar! Sebuah suara ledakan keras bergema seketika. Dan ketika suara itu menyebar, Taisu nomor 1 melihat ke cangkang kura-kura yang telah dihancurkannya. Matanya sedikit menyipit karena telapak tangannya tidak mengenai cangkang kura-kura hitam. Tetapi saat telapak tangan raksasa itu jatuh, cangkang kura-kura hitam telah menghilang, digantikan oleh sosok yang terluka. Yang bertabrakan dengan telapak tangan ratusan kaki adalah api yang membumbung tinggi ke langit. Dan dia di belakang gelombang api yang membumbung ke langit, sesosok berdiri dengan mengesankan, memegang penggaris panjang, dan sosok ini adalah Xiaoyan. Di antara alis Xiaoyan, jejak tuan jahat yang redup mendapatkan kembali kekuatan fisik dan kekuatan abadi yang bersinar dan kuat. Kekuatan itu meledak dari Xiaoyan. Pada saat yang sama, bola cair hitam di tubuh Xiaoyan langsung menutupi seluruh tubuhnya, berubah menjadi baju besi dewa palsu. Di lengan baju besi, sebuah nomor tiba-tiba muncul dengan nomor 3. Meskipun Taisu nomor 1 mengambil baju besi dewa palsu Taisu nomor 2, Xiaoyan saat ini masih memiliki ribuan baju besi dewa palsu. Jadi tidak masalah bagi Xiaoyan kehilangan satu baju dewa palsu. Namun bagi Taisu nomor 1 yang melihat adegan ini, melihat baju besi dewa palsu muncul kembali di tubuh Xiaoyan, tidak diragukan lagi. Ini adalah penghinaan terbesar untuknya. Taisu nomor 2 dan Taisu nomor 1 mendengus dingin. Tapi sebelum dia bisa bergerak, sosok Xiaoyan adalah yang pertama menyerangnya dengan kasar. Karena pada saat ini, teknik pembentuk kehidupan telah dapat digunakan lagi. Sehingga avatar dewa asli dan avatar Yonghe juga dapat digabungkan kembali. Sehingga Xiaoyan dapat melawan serangan Taisu nomor 1 barusan. Segera, dia bergegas beralih ke penguasa guntur. Dalam sekejap mata melihat 8 penguasa berat Xuan di tangannya. Dan itu menjadi semakin panas. Saya dapat melihat api yang berkobar keluar dari tubuh Xiaoyan. Dan kemudian semuanya mengalir ke tubuh 8 penguasa berat Xuan dan jantung guntur hitam yang setia juga terlibat. Kekuatan keabadian juga tanpa syarat digunakan. Semua kekuatan yang dapat digunakan dari hati api dan nyala api yang menyapu mengandung 3 warna berbeda. Merasakan api yang menelan, Taisu nomor 1 tercengang.
Karena senyum di wajahnya yang telah dipukuli begitu parah olehnya barusan belum sembuh. Namun terlihat bahwa daging dan darah yang awalnya memar dan memarnya sembuh dengan kecepatan yang luar biasa. Bahkan tulang yang patah mengeluarkan suara derak dan pulih dengan cepat. Ini bukanlah kekuatan pemulihan yang bisa dimiliki oleh dewa pertarungan. Pada saat ini, Xiaoyan mendesak jantung guntur miliknya sendiri untuk mengaktifkan kekuatan guntur yang dihasilkan oleh 50 nadi guntur hitam yang sekali lagi meningkatkan kekuatan fisik yang ke tingkat yang lebih tinggi. Saya melihat guntur hitam berkedip di seluruh tubuh Xiaoyan. Di mata Xiaoyan sekarang ada niat membunuh yang sangat kuat. Dan invasi lanjutan Taisu membuat Xiaoyan yang tidak dapat menanggung kemarahan lebih lanjut. Dari informasi saat mencari jiwa Taisu nomor 1 yang benar-benar menyinggung Xiaoyan dengan ayunan 8 penguasa berat Suan, seluruh ruangan tertutup lautan api. Pada saat yang sama, Taisu nomor 1 tidak berani mengabaikan dan perisai emas gelap mengembun di tangannya dan memblokir semua gelombang api yang mengalir deras. Saat berikutnya, Xiaoyan melangkah keluar dengan telapak kakinya dan saya bela diri mengembun di belakangnya. Jelas hanya mendengar suara ledakan dari kehampaan sesaat yang tiba-tiba muncul di depan Taisu nomor 1. Seperti kilatan bayangan memegang 8 penguasa berat Suan tanpa kegilaan ekstra mewah. Pada saat ini, Xiaoyan tampaknya adalah orang yang berbeda, yang terlihat sangat lemah, rentan dengan sebelumnya. Setelah Taisu nomor 1 koma sesaat, Xiaoyan dibebaskan dari penindasan cermin kegelapan. Dan pada saat ini, dia bergerak lagi dengan perasaan kemarahan di hatinya. Namun, tiba-tiba tekanan cermin kegelapan itu menyerang lagi, sehingga seluruh tubuh Xiaoyan langsung tenggelam. Kecepatan aslinya yang ganas tampak seperti cairan kental. Setengah dari keseluruhan kecepatan melambat. Taisu nomor 1 mengambil kesempatan ini dan dengan lambaian tangannya, 8 penguasa berat Suan di tangannya terpental dari sisi yang berlawanan. Segera tinjunya menghantam Xiaoyan dan mendarat di dada Xiaoyan dengan keras, yang membuat sosok Xiaoyan langsung terguncang kembali saat ini. Anda tidak akan bisa mengendalikan diri Anda. Seperti yang saya katakan, ini adalah wilayah kekuasaan saya. Jika Anda bertarung sampai mati, Anda tetap akan mati pada akhirnya. Meski mulut Taisu nomor 1 kasar, namun nyatanya tiba-tiba meledak. Xiaoyan terkejut yang dipukul mundur ke belakang oleh pukulannya dan perlahan menstabilkan tubuhnya. Untuk melawan cermin kegelapan, cara terbaik adalah beradaptasi dengan kekuatan penindas yang kuat ini, yang tidak hanya menekan jiwa Xiaoyan, tetapi juga tubuhnya. Kecepatan detak jantung iblis menjadi semakin cepat, dan kemauan yang kuat membuat Xiaoyan langsung penuh semangat juang. Tidak hanya itu, kekuatan guntur yang terkandung dalam 50 nadi guntur meningkatkan pertahanan tubuhnya dan mengurangi dampak yang sangat kuat. Di bawah tekanan Dewa Taisu dan menekan cermin kegelapan, itu memiliki efek menumbuhkan kekuatan fisik Xiaoyan. Bahkan, efeknya cukup baik, sehingga jantung guntur Xiaoyan dapat dikembangkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan pada saat ini, tangan Taisu nomor 1 gemetar dan baju besi berubah menjadi baju besi dewa palsu penuh. Segera sosoknya menyapu dengan kekuatan keabadian yang ganas. Segera menyelimuti tubuh Xiaoyan. Namun, menghadapi serangan Taisu nomor 1, Xiaoyan tidak mengelak. Tapi dia mengangkat kepalanya dengan cahaya matanya yang tegas. Dan dia juga mengarahkan tinjunya ke arah Taisu nomor 1, yang membuat kedua sosok itu bertabrakan dengan ganas. Pada saat mereka bertabrakan, suara emas dan besi bergema.
karena tinju dari keduanya sama-sama memadatkan kekuatan keabadian yang persis sama. Dampak tabrakan terus menyebar di sekitarnya, dan di sekelilingnya juga terpengaruh olehnya. Senyum sinis muncul di sudut mulut Taisu nomor 1, seperti pria tangguh dengan satu pukulan, dan segera dia menggunakan sebuah mantra dengan kekuatan ofensif untuk menyerang Xiaoyan. Seperti mantra serangan itu sangat rumit dan sengit. Duar-duar! Tinju keduanya bertabrakan, dan percikan api berterbangan saat emas dan besi bertabrakan. Namun, sebagai perbandingan, kecepatan Xiaoyan masih lebih lambat. Yang terakhir itu karena tekanan cahaya cermin kegelapan yang membuat Xiaoyan sendiri mendapat banyak tekanan.